on cam aja. Kalau mau Halo. tinggal rebahan nggak apa sih? Gue biasa kuliah juga tak tinggal rebahan. Santai aja sejarah. Oke, share screen. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, aku mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita belajar bareng-bareng deh mengenai penjajahan Belanda di Nusantara. Sebenarnya nanti nggak cuma Belanda doang, karena Indonesia kan nggak cuma dijajah sama Belanda kan. Nanti ada kayak Perancis, Inggris, terus Portugis sedikit juga. Oke, perkenalan dulu. Nama aku Geral Siombing, biasa dipanggil Geral. Dan aku sekarang di kota Pekalongan, which is Jawa Tengah. Makanya itu kayak kenapa kayak aku medok banget, padahal namanya kayak Batak-Batak gitu. Dan sekarang aku mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, eh, Departemen Ilmu Hubungan Internasional batch 2021. Salam kenal semuanya. Mungkin kalau ada yang mau kenalan di sini boleh banget. Ada yang mau nggak? Nama, terus kayak pengen kuliah di mana? Ya mungkin mau. Atau mungkin di sini ada yang linjur nggak? Karena aku linjur banget. Korban fisika sama matematika itu parah banget. Ada yang linjur nggak? Hadir, Kak, yang linjur. Linjur kan? Kalau di Visip UI ya, dibilangnya katanya anak linjur itu jahat banget soalnya nyolong kuota gitu. Tapi yang IPS jangan minder. Yang IPA juga jangan minder kalau baru mulai. Karena dulu aku mulai belajar sosum itu bulan November kalau nggak salah. Itu karena UTS kimia itu kayak sakit hati banget sih, itu belajar 3 tahun kayak nggak dapet apa-apa. Udah akhirnya pengen pindah ke IPS gitu. Oke, mulai aja dulu karena lumayan banyak sih. So, ini table of contentnya. I know kayak banget, but learning history it's about context. So, kalian harus tahu urutan waktunya. Ketika yang lain belajar, mereka ngapalin. Mereka memilih untuk maksa diri mereka untuk ngapalin, sedangkan kalian milih untuk memahami konteksnya, kayak tahu rentetan uh, hal yang terjadi dalam sejarah itu, like you win the game kayak gitu. Jadi nggak perlu ngapalin tahunnya, tapi kalian tahu rentetan secara faktual gitu doang. So yang pertama nanti aku mau bahas soal Eropa sebelum kolonialisme. Sebenarnya nggak perlu dibahas di materi ini karena korelasinya kecil banget. Kayak kan membahas Belanda kan, tapi kita harus tahu dulu nih kenapa Belanda memilih untuk menguasai Indonesia. Jadi kalau mau tahu Belanda ya harus tahu Eropa dulu kayak gimana. Terus nanti bahas tentang penjajahan Belanda, kenapa Belanda milih ke Nusantara, terus tokoh-tokohnya siapa aja, terus ceritanya gimana sih. Terus kita bahas VOC juga. VOC itu kongsi dagang, oke. Bisa dibilang VOC itu quote to quote kayak Indofood gitu. Jadi dia perusahaan. VOC nggak bisa merepresentasikan Belanda secara sepenuhnya, oke. Jadi dia cuma perusahaan swasta, cuman dia punya hak yang spesial. Jadi nanti mau dibahas kenapa VOC ada, masa bangunnya, terus alasannya apa kan, terus hidupnya, kejayaannya apa, hak apa yang dia miliki, terus signifikansinya apa buat Belanda, terus pada saat keruntuhannya kenapa VOC yang hampir 2 abad nih menguasai di Nusantara itu bangkrut. Terus bahas juga soal penjajahan Perancis dan Inggris di Nusantara. Kenapa Perancis ke Nusantara, kenapa Belanda bisa dikuasai Perancis, kalau dia kenapa Inggris habis itu masuk, kalau dia nanti balik lagi, kenapa Belanda balik lagi ke Indonesia, apa yang terjadi antara Belanda dengan Inggris, udah sampai nanti ada namanya itu ada turning point di mana Belanda menciptakan suatu kebijakan yang fatal nih buat Belanda sendiri. Kebijakan itu membuat apa namanya masyarakat pribumi bisa melawan Belanda, tapi dengan cara yang pintar. Biasanya mereka melawan kayak pakai cara kekerasan gitu kan, kayak perang Aceh, perang Diponegoro. Tapi mereka pakai cara cendekiawan. Mereka
mereka belajar bernegosiasi, berdiplomasi, mereka belajar jauh ke Eropa, ilmu hukum dan ilmu lain, terus jadi senjata makan tuan gitulah bisa dibilang. Oke, yang pertama dulu, Eropa sebelum kolonialisme. Jadi ini konteksnya abad 15, abad 16. Itu Eropa lumayan kacau ya karena ilmu pengetahuan nggak maju, terus politiknya juga nggak jelas karena ada dominasi gereja, terus kayak ekonominya juga nggak stabil, mereka bergantung terhadap satu kota perdagangan secara signifikan, terus kayak di sana ada namanya the Dark Age, jadi kayak di mana kayak ilmu pengetahuan dan kayak bukan zaman yang signifikan untuk suatu wilayah untuk berkembang begitu. Jadi kronologisnya dimulai dari kota Konstantinopel dulu. Ingat kayak kolonialisme dan imperialisme itu titik berangkatnya selalu dari kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani atau Turki Ottoman sama aja. Nah, padahal nih kota tersebut itu punya peranan yang sangat signifikan bagi bangsa Eropa. Peranannya ada dua. Yang pertama buat perdagangan rempah-rempah. Ya, jadi ini kan ada peta itu di bawah itu. Jadi kayak kota Konstantinopel itu menghubungkan Eropa dengan Asia. Jadi kota Konstantinopel itu tepat di pintu masuk dan pintu keluarnya. Tidak ada jalan lain yang sebesar kota Konstantinopel. Jadi kayak gini cara kerjanya. Orang Cina atau orang India, misal mau jualan, atau orang India Belanda, orang Indonesia malah, kalau mau jual barang mereka ke orang Eropa, mereka nggak perlu jauh-jauh ketemu orang Eropa. Sama hal ya, orang Eropa nggak perlu jauh-jauh ketemu orang Cina untuk beli barang mereka. Jadi kayak orang Cina misal, mereka punya sutra ya, mereka cukup naik onta atau kuda mereka, terus mereka kayak jalan ke kerajaan Persia. Terus kayak orang Persia nanti beli, kemudian dijual lagi ke orang Turki. Jadi kayak mainnya kayak estafet gitu loh. Jadi nggak perlu makan waktu berlama-lama dan nggak perlu banyak tenaga. Dan orang Eropa juga kayak gitu. Orang Eropa cukup ke kota Konstantinopel doang. Kayak yaudah nanti titik temunya situ mereka beli nih rempah-rempah terus ditukar pakai emas atau pakai apapun gitu. Nah, tapi sejak kota ini jatuh ya ke tangan Turki Utsmani dan Turki Utsmani itu mayoritasnya Muslim dan sebelumnya ada perang namanya perang perang salib tuh antara yang beragama Katolik dengan beragama Muslim. Jadi di kedua sisi itu ada stigma mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Dan ya orang Eropa misal dari Perancis nih naik kuda gitu mau ke Konstantinopel, mereka dilarang untuk beli barang situ karena ini eksklusif untuk yang beragama Muslim untuk beli barang-barang di situ. Jadi kayak bingung dong mereka dan mereka nggak bisa kayak kayak kesel gitu, wah nggak bisa gitu men. Terus kayak gue mau beli di sini itu bisa perang dan Turki Utsmani waktu itu kuat banget, kuat beneran kuat banget. Jadi mereka kayak nggak bisa asal nyerang gitu. So kayak orang Eropa jadi kayak ada kelangkaan terhadap rempah-rempah dan kalau itu barang langka harganya jadi mahal kan teori ekonomi basic basic kan meskipun nih udah muncul kota perdagangan baru kayak Venice dan Genoa itu di Italia di buku nggak banyak dibahas tapi Venice dan Genoa ini mereka kayak memanfaatkan situasi sih jadi kayak mumpung Konstantinopel udah jatuh jadi kayak mereka jual barang rempah-rempah tapi harganya mahal. Jadi nggak menyelesaikan masalah secara sepenuhnya. Itu titik awalnya kenapa terjadi kolonialisme. Nah, hal itu yang membuat bangsa Eropa harus mencari rempah-rempah melalui jalur laut. Mungkin ada yang tanya, kenapa nggak pakai jalur darat? Karena ada Turki Utsmani, satu. Kedua, belum lagi kayak ada bandit atau lewat kerajaan baru kayak nanti dikenai pajak lah, dijambret lah, dijarah. Kalau udah kan harus pakai kuda tuh perjalanannya berbulan-bulan kan nanti kalau ada yang mati kelaparan kena penyakit apa jadi mereka lebih pilih pakai jalur laut dan waktu itu teknologi pelayaran dan ada namanya teknologi baru namanya kompas mereka belajar kompas dan mereka mau membuktikan teori bahwa bumi itu bulat oleh Galileo Galilei kan dulu kan gereja bilang kalau bumi itu datar tapi Galileo Galilei ini bilang bumi itu bulat dan karena bilang itu mereka dihukum mati mereka berdua jadi kayak orang Eropa kayak ada penasaran gitu pengen menjelajahi dunia lewat jalur laut. Nah ini awal pelayarannya. Pelayaran itu dimulai oleh Portugis dan Spanyol. Kenapa Portugis dan Spanyol? Pertanyaannya. Karena mereka dalam tanda kutip yang paling patuh terhadap perintah dari gereja. Kan
gereja punya peranan yang tinggi sekali di Eropa karena bisa dibilang paus itu titisan Tuhan, titisan yang maha kuasa. Jadi kalau apa namanya, eh, kalau perintah paus tidak dituruti, nanti lo bisa masuk neraka, lo bisa dibakar, diapain gitu. Jadi mereka kayak ada rasa takutnya, dan mereka lebih pilih mendengarkan kata paus. Bahkan mau berlayar doang nih, mau pergi doang nih dari negaranya, itu harus izin paus dulu. Nah, yang dapat izin pertama itu Portugis dan Spanyol. Nah, dulu Belanda itu kerajaan yang nggak prospek bisa dibilang. Jadi Belanda itu kan lokasinya kan di pojokan sini ya. Belanda itu kayak eh, kota nelayan. Mereka kan dataran rendah tuh. Terus kayak pegunungannya dikit, terus kayak hasil pertambangannya ya rendah, terus kayak sumber daya alamnya kayak kecil banget. Jadi mereka bergantung terhadap laut. Jadi mereka itu selama berabad-abad mereka nelayan dulu, dan mereka handal sekali di masalah perlautan. Tapi mereka belum kuat karena kecil dan di pojokan situ. Terus Belanda itu bergantung dengan Portugis di kota Lisbon. Oke. Kenapa Portugis? Karena Belanda itu punya masa lalu yang jelek dengan Spanyol. Jadi Belanda itu dulu wilayah jajahannya Spanyol. Cuman Belanda itu kayak memerdekakan diri dari Spanyol melalui jalur kekerasan. Jadi kayak kerajaan yang merdeka dari kerajaan lain. Eh, jadi Belanda lebih memilih dengan Portugal kan. Tapi ternyata Portugal kalah perang dengan Spanyol. Namanya zaman dulu ya, nggak ada PBB, nggak ada hukum kayak internasional gitu. Jadi kayak ya lo bisa bebas nyerang kerajaan lain di esok hari, tapi konsekuensi tanggung sendiri. Dan Portugis kalah, dan Spanyol sempat jadi penguasa dunia, sempat selama beberapa tahun, karena dia bisa menguasai Portugal, dan wilayah jajahan Portugal dikuasai oleh Spanyol. Jadi kayak dia menguasai semua wilayah jajahan yang ada di dunia pada waktu itu. Nah, hal itu ya buat Belanda harus cari rempah-rempah sendiri. Kenapa? Karena ketika Belanda datang ke Lisbon, ternyata udah isinya orang Spanyol. Kayak orang Belanda nggak boleh beli di sini karena ya kita musuhan gitu. Jadi kayak Belanda bingung dong mau cari kebutuhan rempah-rempah di mana kan. Karena rempah-rempah itu kebutuhan basic, setiap hari butuh. Sedangkan Eropa itu 4 musim, sepanjang tahun ada kena matahari. Jadi mereka harus cari cara, dan akhirnya mereka terinspirasi untuk berlayar begitu. Mungkin sampai sini dulu, Pak, ada yang mau tanya? Boleh banget, santai Mas. Cukup tuh, Kenapa? cukup tuh lanjut. Oke, cukup. Lanjut Kak. dulu. Oke, gimana? Katanya walaupun Konstantinopel gak jatuh ke tangan Turki Utsmani, itu pelayaran bangsa Eropa bakal tetap terjadi. Itu gimana? Maksudnya gimana? Ini misalkan kan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, dan itu menyebabkan apa namanya, rempah-rempah di Eropa gak ada. Katanya maaf saya ulang lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Katanya misalkan meskipun Konstantinopel gak jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa Eropa bakalan tetap berlayar mencari rempah-rempah. Oke, itu ada teori juga gitu sih sebenarnya, tapi mereka bisa dibilang kayak dipercepat gitu loh. Kayak mereka berlayar, tujuan awalnya untuk eksplorasi kan. Sebenarnya ada rencana kayak gitu, cuman karena faktor keterpaksaan nih, kota Konstantinopel yang awalnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, ternyata dikuasai oleh Turki Utsmani gitu. Jadi mereka kayak mempercepat durasi mereka untuk eksplorasi. Sebenarnya dulu ada, tapi kayak cuma ya kayak penasaran doang gitu. Cuman masih ditahan oleh pihak gereja, kayak kayak bumi itu bulat dan pelayaran waktu itu kayak belum dapat izin gitu. Mungkin kalau belum jelas bisa tanya lagi. Pertanyaannya unik banget, bener. Ada teori gitu. Udah jelas belum, Kevin? Udah jelas Kak, terima kasih. Oke. Kok ada yang mau tanya lagi nggak? Kamu nanya, Oke. kota Konstantinopel itu di negara mana ya, Kak? Kenapa? Kota Konstantinopel itu di mana? Oh, ini nih. Kelihatan nggak sih kayak ini panahku, kelihatan nggak? Di negara mana itu? Sekarang di Turki modern sekarang. Di Turki. Mm-mm.
lokasinya emang kayak pas banget, satu-satunya pintu masuk untuk ke Eropa, baik ke Eropa maupun ke Asia. Makanya kayak peranannya penting banget. Ada yang mau tanya lagi? Aman. Oke, lanjut dulu mungkin ya. Yang kedua ini Belanda di Hindia Timur. Jadi sebutan Hindia Timur itu kayak agak rancu sebenarnya, karena ada yang bilang Hindia Timur, ada yang bilang Hindia Belanda. Mungkin kok dijelaskan Hindia Timur itu di mana? Kayak di India, tapi kanannya dikit gitu kan. Terus kayak kenapa bangsa Belanda ke India? Bangsa Belanda kenapa mereka ke Hindia Timur? Itu karena tadi ada faktor keterpaksaan untuk berdagang. Terus nanti jalannya gimana itu nanti aku ceritain berikutnya. Sebelumnya ke faktor pendukung dulu. Jadi kayak Belanda untuk ke Indonesia itu ada 3 faktor. Tadi yang pertama terpaksa. Terpaksa karena mereka nggak bisa beli di mana-mana lagi, udah nggak ada jalan lain untuk beli apa-apa. Terus yang kedua, Belanda handal dalam navigasi pelayaran dan penggunaan kompas. Terus yang ketiga, mereka mencuri peta dari Portugis. Jadi nggak disangka-sangka sebenarnya kayak untuk ke Indonesia menjajah 3,5 abad kira-kira itu melalui pencuri pertamanya. Jadi ini tokoh ya, namanya bahasa Belanda nih, Jan Eugen van Inconsten, biasanya panggil Eugene. Itu pernah keluar di soal. Jadi tanyain bagaimana Indonesia ke Belanda. Ada jawabannya kayak ada yang mencuri namanya ini gitu. Terus kronologisnya gini, jadi kayak kan Belanda dengan Portugis kan udah menjalin relasi nih, relasi perdagangan, relasi ekonomi. Terus si Eugene ini dia kayak ya nyolong gitu dari temennya orang Portugis, dan Portugis itu kan udah ke India, udah ke Afrika, udah ke Maluku bahkan berkali-kali. Mereka udah buat peta kayak, oh di sini ada namanya apa semenanjung ini Harapan di Afrika. Terus di sini ada pulau namanya Pulau Maluku. Di sini ada perompak. Di sini ada markas misal punyanya Spanyol gitu. Jadi udah digambar-gambarin secara detail, dan Eugene ini ya tinggal baca doang kayak dia udah tahu lokasinya di mana-mana gitu kayak. Jadi mereka curi start gitu, dan mereka udah tahu lokasi-lokasi yang seharusnya didatangi dan lokasi-lokasi yang mana nggak didatangi gitu. Jadi bisa dilihat di peta ini kan di ujung panah, di ujung panahnya itu kan itu di Banten tuh. Kenapa milih Banten? Karena di Selat Malaka itu udah ada Portugis. Meskipun mereka teman ya, tapi kondisinya awkward banget. Kalau misalnya udah tahu ada Portugis itu terus tiba-tiba Belanda nongol di situ kan kayak aneh banget kondisinya, ngajak berantem kan. Makanya dia milih Banten. Meskipun tidak terlalu prospek untuk perdagangan, tidak sebaik Selat Malaka gitu. Mungkin ada satu faktor lagi, namanya faktor termotivasi oleh pedagang Portugis. Jadi kayak ketika Portugis pulang, pedagangnya pulang, mereka kayak orang Belanda ngeliat kayak mereka instantly jadi kaya dalam semalam. Itu kayak inspirasi buat pedagang Belanda kayak kayak misal gue ngeliat orang di trotoar gitu kan naik Ferrari atau mobil mahal gitu, terus kayak tanya lo kerja apa men, kayak oh aku kerja jadi broker saham atau apa gitu misal. Terus ya kita kayak terinspirasi gitu kan, oh aku mau jadi ini juga biar bisa kaya kayak dia gitu. Terus tokoh pelopor pelayaran Belanda di Nusantara, ada 2 tokoh, ada 2 tokoh dan 2 kali ekspedisi. Yang pertama itu oleh Cornelis de Houtman. Cornelis ini mendarat di Banten pada tahun 1596, nggak usah diapalin tahunnya untuk pengetahuan aja. Kenapa pilih Banten? Karena tadi di Malaka ada Portugis untuk menghindari konflik. Dan Kesultanan Banten ini menerima Belanda dengan baik. Ya karena tujuannya masih simpel, masih polos, masih mulia banget. Cuma untuk berdagang kayak, ya gue mau makan dan gue mau beli barang-barang lu buat kebutuhan keluarga gue balik di Belanda gitu. Tapi lama-lama nih, Cornelis sama awak kapal ini dianggap bersikap kasar. Kalau di buku bahasanya congkak, sehingga mereka diusir. Mungkin congkak itu karena nggak menghargai tradisi lokal kayak sembarangan gitu kan. Zaman dulu kan kayak kental banget kebudayaan mereka. Ya jadi kayak diusir gitu oleh Kesultanan Banten. Udah gagal hitungannya. Udah ekspedisi kedua,
dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, Jacob van Eyck ini pendekatannya berbeda. Jadi dia lebih ramah, terus menghargai tradisi lokal, sehingga kayak Kesultanan Banten memberikan izin untuk berdagang. Ini tahunnya 98. Again, nggak usah diapalin, tapi untuk patokan aja. Gitu. Jadi Van Eyck bisa pulang terus instantly kaya dalam semalam. Karena rempah-rempah itu dibilang setara bahkan lebih daripada emas. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut. Oke, mungkin lanjut aja ya, karena lumayan banyak. VOC itu kan tadi aku bilang kayak kongsi dagang gitu. Jadi dia nggak bisa merepresentasikan Belanda sepenuhnya, dan dia harusnya punya hak yang terbatas sebagai sebuah perusahaan. Tapi karena dia membawa profit yang sangat besar untuk Belanda, jadi kayak dia dapat hak istimewa, hak khusus. Nah, sebelumnya ini aku buatnya simple banget. Jadi kok di buku itu panjang banget, kayak dibuat panjang banget narasinya, tapi kayak intinya dan biasanya ditanyakan di soal itu ya cuma ini doang. Kayak VOC itu didirikan tahun 1602 untuk patokan aja, terus tujuannya itu secara garis besar ada dua. Yang pertama untuk mencegah persaingan antar pedagang-pedagang Belanda. Maksudnya gimana? Kayak misal tadi Van Eyck itu kan dia pulang tuh, terus jadi kaya semalam, terus kayak inspirasi teman-temannya gitu loh, kayak pulang kayak, men lo kaya banget men, udah kayak ya mereka mulai investasi ke kapal-kapalan, udah mereka tiba-tiba jadi pedagang dadakan gitu, terus mereka ke Banten, mereka ke Maluku, terus mereka juga jadi kaya gitu kan. Nah, tapi Belanda ini melihat pedagang-pedagang ini sebagai suatu hambatan ke depannya kalau nggak disatukan. Karena bisa terjadi konflik kayak rebutan ladang rempah-rempah, terus kayak nanti berantem lah, aku mau yang di sini, tapi yang ini mau di sebelah sini juga, kayak itu jadi berantem kan. Makanya kayak dibuat VOC, jadi kayak suatu wadah untuk mengumpulkan rempah-rempah. Cara kerja VOC itu kayak misal aku pedagang Belanda ya, terus aku ke Maluku misal, terus aku punya rempah-rempah ini kan melalui jalur kekerasan gitu misal, dan diambil Maluku kan. Terus kalau udah, biasanya kan harusnya kan aku nyari pasar sendiri, aku balik ke Belanda terus jual rempah-rempah, udah siapa yang mau beli gitu kan. Terus kadang rebutan sama pedagang lain karena gini, eh, kayak gini loh, kayak pasar batik gitu loh, atau pasar yang jualan bendanya sama, ini bendanya dijual sama, motifnya sama, harganya ya rata-rata sama, tapi penjualnya beda dan harus rebutan pembeli gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Belanda ini membuat VOC, yang tanda kutip perusahaan swasta. Kemudian nanti ketika aku punya rempah-rempah, aku cukup jual ke VOC aja. Satu karung misal 100.000 gitu. Udah, tugasku tinggal cari rempah-rempah lagi, udah ke VOC lagi. Nanti VOC yang nyari pelanggannya sendiri gitu. Jadi kayak VOC itu suatu pasar besar yang ada di Belanda. Nah, yang kedua untuk menyaingi East India Company atau EIC. Ini punya Inggris ya. Jadi beberapa tahun sebelumnya Inggris itu udah punya perusahaan dagang juga. Tujuannya ya sama untuk apa, mekanisme kerjanya sama, cuman ketika zaman dulu kan perdagangan, mereka persaingan kan ada 3G, kok dia kayak mereka siapa yang dapat rempah-rempah paling banyak, dia yang dianggap menguasai seluruh dunia gitu. Jadi kayak VOC ini kayak dimajukan oleh Belanda untuk menyaingi EIC. Sebenarnya ada lagi dari punya Perancis sama punya Portugal, cuman kok di buku biasanya ditanyakan nih untuk menyaingi EIC gitu. Terus ini hak istimewanya. Hak oktrooi itu bahasa Belanda artinya istimewa. Ada banyak, tapi beberapa aja. Yang pertama hak memonopoli. Jadi mereka boleh memonopoli suatu pulau gitu, pulau di Maluku let's say, boleh dikuasai. Terus mereka boleh mengangkat pegawai sendiri, mereka punya PNS sendiri. Terus mereka memiliki angkatan perang sendiri, mereka punya militer sendiri, terus boleh membangun benteng di Hindia Belanda, terus boleh mencetak uang. Basically mereka boleh semuanya, kecuali satu hal, mendirikan negara sendiri. Jadi ya udah, lo boleh ngelakuin semuanya, tapi jangan buat negara sendiri situ. Yang penting lo tetap tunduk sama pemerintahan Belanda, gitu. Terus kebijakan VOC
ada banyak juga, tapi yang digarisbawahi kan cuma 4 biasanya. Dan ini bahasanya sulit banget. Verblicite leverantie. Ini tentang mengenai penyerahan wajib hasil pajak bumi. Jadi ya lo hidup gitu. Itu ada pajaknya. Pajaknya melalui hasil bumi. Jadi kan dulu nggak ada uang kan. Jadi kayak ya udah per bulan biayanya segini. Terus lo harus bayar rempah-rempah dengan jumlah sekian gitu. Terus yang kedua ada kontingenten. Ini hampir sama. Aku juga dulu sering banget ketukar yang pertama sama yang kedua. Intinya yang pertama itu lo hidup gitulah bisa dibilang, lo bayar pajak. Kalau kontingenten, lo punya tanah nih di India Belanda, meskipun lo udah tinggal di situ selama bertahun-tahun, lo bayar ke Belanda. Jadi bisa dibilang bayar pajak 2 kali. Dan pajaknya sama bentuknya, rempah-rempah hasil bumi gitu. Terus ada ekstirpasi, ini pemusnahan rempah-rempah yang berlebihan. Jadi misal biasanya sebulan ngasilin 6 karung, let's say. Ternyata bulan ini lebih, ada 7 karung. Maka karung yang 7 itu dibakar supaya harganya stabil di pasar. Stabil dalam artian tinggi ya. Jadi kayak bukan menjaga kualitas, tapi menjaga kuantitas supaya terbatas dan harganya mahal gitu. Terus yang terakhir pelayaran homi. Ini kok nggak salah ya. Ini spesial untuk Maluku. Karena Maluku kan waktu itu udah dikuasai, posisinya udah dikuasai oleh VOC. Dan Maluku ini masyarakat Maluku ini dipaksa untuk jual rempah-rempah, tapi jual rempah-rempah ke Belanda, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, orang Maluku kayak mending aku jual ke Inggris atau misal jual ke pedagang Cina atau pedagang Arab yang jumlahnya sama, tapi harganya lebih mahal gitu kan. Nah, jadi mereka kayak nyelundupin gitu loh malam-malam. Mereka keluar kayak pakai skoci gitu, kapal kora-kora gitu, udah mereka berdagang dengan orang Cina. Nah, Belanda ini apa yang mereka lakukan? Belanda ini mereka patroli laut, jalur perdagangan laut. Terus kalau lihat kapal Maluku ada yang lewat gitu, mereka perdagangan gelap, mereka melanggar perjanjian mereka secara terpaksa, maka kapalnya kayak ditenggelamkan gitu. Jadi itu ketat banget buat Maluku sih. Dan Maluku dulu lumayan, terutama pulau dekatnya itu ya, Kepulauan Banda itu kan, mereka kayak dibantai habis-habisan, lumayan kejam. Terus langsung ke akhirnya ini cepet banget ya. Jadi Kak, mau nanya, Kak. Oh iya, silakan. Mengenai Verpflichte Leverantie-nya itu, Kak. Hmm. Kan itu kan penyerahan wajib pajak hasil bumi itu dari kita. Itu harganya itu ditetapkan, kita yang menetapkan atau si VOC-nya yang menetapkan harganya? Itu pinter-pinterannya VOC. Jadi mereka kan kayak mereka terdidik bisa dibilang kayak gitu. Dan jadi ketika suatu wilayah wilayah di Nusantara dijajah itu melalui pakai fakta, pakai perjanjian tertulis. Sedangkan kayak kita yang kaum bukan kita sih, orang dulu yang kayak nggak terdidik itu, mereka yang ngikut-ngikut aja. Yang penting kita kalah secara kekuatan dan kekuasaan. Jadi kayak udah diatur oleh Belanda. Dan jadi misal udah ditetapkan usia segini pajaknya segini, usia yang masih kecil pajaknya segitu. Pokoknya intinya VOC itu ya pengen bahasanya kayak cuan secuan-cuan ya, karena dia perusahaan swasta gitu. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Kak mau tanya, Boleh. yang pajak hasil bumi sama sewa tanah itu berarti sama-sama berupa rempah-rempah gitu ya? Iya, karena belum ada sistem pakai mata uang gitu, belum ada di Nusantara dulu. Oh, oke Kak, makasih. Oke, ada yang mau tanya lagi dulu mungkin? Berarti kan kalau ekstirpasi itu kan dia kayak menebang pohon gitu kan. Berarti dia kalau pemusnahan rempah-rempah yang berlebihan itu, dia agar itu ya ke harga rempah-rempah menjadi lebih mahal gitu. Iya, karena kan semakin sedikit jumlahnya kan semakin mahal di pasar gitu. Tapi mereka berusaha stabil, misalnya bulan ini 6 ya, bulan seterusnya kayak 6 terus gitu. Sebenarnya agak bingungin sih awalnya, kayak maksudnya kayak bukannya pingin punya rempah-rempah banyak kalau udah dijual mahal gitu. Tapi kalau teorinya mereka dulu kayak semakin sedikit itu semakin mahal. Ya intinya tetap pingin cuan secuan-cuannya gitu.
Ada yang mau tanya lagi? Kak, izin bertanya, setahu saya waktu itu yang penyerahan wajib pajak hasil bumi itu kalau nggak salah ada pembagiannya ya, hasilnya itu kayak sepertiga, seberapa yang itu benar gak sih? Oh, kalau itu nanti pas Dendels, zamannya Oh, Dendels. iya. Prancis itu, ya, punya Prancis. Ya, makasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kak mau tanya, Oke, itu yang apa pemusnahan rempah-rempah yang berlebihan itu dibakar atau dikasih ke rakyat? dibakar. Yang bakar pegawainya VOC. Nanti ada Berarti Hah? yang rakyatnya juga nggak dapat apa-apa ya berarti dari itunya? Enggak, karena rakyatnya tugasnya rakyat itu mereka cuma untuk suruh kerja doang, kayak kalian kerja di ladang gitu, udah kalian jual ke kami ke VOC dengan harga misal 5.000, udah nanti VOC jual ke orang Eropa dengan harga misal 10 kali lipat ya 50.000 gitu. Jadi mereka nggak dapat rempah-rempah dalam jumlah yang Berarti signifikan. cuma dapat harga terendah gitu ya? Iya, benar. Makasih. Oke, tanya lagi. Apakah kerajaan dapat keuntungan? Kenapa? Apakah kerajaan lokal dapat keuntungan? Oke, kerajaan lokal dapat keuntungan. Sebenarnya tergantung kerajaannya di mana sih, karena kan dulu kan pecah-pecahin Nusantara gitu kan. Tapi dapat keuntungan mesti dapat. Kalau enggak nanti rajanya protes. Cuman misal Belanda VOC ya habis habis jajah Maluku gitu kan. Mereka pakai hukum tertulis gitu ala-ala Eropa. Ya, itu keuntungannya di situ mungkin misal raja masih boleh masih boleh megang kekuasaan tapi harus menuruti semua perintah VOC. Itu sih bentuk keuntungannya biasanya. Tapi raja harus tetap diuntungkan karena rakyat ngikuti raja. Jadi buat boneka gitu. Ada lagi? Kak, kalau misalnya yang penyerahan wajib pajak atau sewa tanah itu dia dibayarnya berdasarkan apa? Maksudnya per kepala keluarga atau gimana gitu? Oh iya, yang kontingenten itu ya? Iya. Kalau nggak salah per satu petak tanah gitu. Jadi misal satu petak tanah berapa karung, misal gitu. Berarti itu untuk orang yang punya tanah aja ya, Kak? Yang punya tanah doang. Oh ya, kasih Kak. Oke. Ada lagi? Mungkin lanjut dulu aja ya. Tadi VOC kan dibubarkan nih pada tahun 1799. Ya, kira-kira hampir 2 abad lah. Penyebabnya ada 4 penyebab besar. Yang pertama korupsi. Korupsi di kalangan pegawai. Tadi itu yang ekstirpasi itu korupsi. Misal pegawai kan digaji kan, pegawai Belanda dulu apa sih? Pakai garam atau pakai emas gitu, kayak koin perak-perak gitu deh. Itu nggak masalah. Yang masalah kalau korupsinya di bagian ekstirpasi ini. Jadi mereka harusnya disuruh musnahin, malah nggak dimusnahin. Mereka bawa sendiri, kemudian mereka jual ke Eropa, diseludupin gitu dengan harga yang murah. Jadi ya masyarakat kan kayak, kenapa nggak beli yang harga yang lebih murah, tapi kualitasnya tetap sama. Jadi kayak pasar gelap gitu. Itu salah satu yang bikin korupsi. Mungkin kalau sesekali nggak apa-apa, tapi constantly selama 2 abad itu bawa kerugian. Terus yang kedua biaya perang. Sebenarnya perangnya aku agak lupa perangnya di mana aja. Yang jelas perang di Eropa ya, karena abad situ itu ada revolusi Prancis yang kalau nggak salah ya 1799 itu ada revolusi Prancis yang Marie Antoinette-nya di guillotine ya, kalau nggak ya 1799. Bener banget. Jadi kan gara-gara Marie Antoinette-nya lagi gara-gara korupsi juga mungkin berpengaruh ke VOC juga ya? Berpengaruh banget. Nih, aku ceritain, ada ceritain. Jadi kemarin kayak di YouTube udah ada deh videonya soal, ada teman aku kayak udah bahas soal revolusi Perancis. Sebenarnya revolusi Perancis itu hal yang sangat-sangat unik zaman dulu. Nggak normal, nggak wajar. Kenapa? Karena Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda, Itali, Jerman, itu kan mereka sistemnya raja gitu kan. Yang mana raja itu absolut, misal
maaf agak kasar ya, misal lo besok nikah sama gue, udah jelas besok nikah, lo besok gue penggal, gue bakar, udah mati kayak gitu kan. Tapi revolusi Prancis ini rakyat bisa kayak memobilisasi, bisa kayak kita mau gulingkan pemerintahan gitu, dan itu nggak wajar banget buat orang-orang Eropa kayak apa monarki Eropa kayak gawat nih kalau semangat liberalisme nyebar ke kerajaan gue bisa dipenggal besok gitu. Jadi itu membawa kekacauan banget, dan revolusi Prancis itu melahirkan tokoh militer, salah satu tokoh militer yang cemerlang namanya Napoleon Bonaparte. Itu hebat banget sampai disebutnya perang Napoleon, yang mana dia menguasai Eropa. Intinya tujuan Napoleon itu dia ingin menguasai Eropa di bawah satu pemerintahan tunggal, yaitu Prancis. Nah, Napoleon secara hebat sudah menguasai semua wilayah kecuali Inggris karena terpisah laut, dan Rusia karena lokasinya lumayan jauh. Itu Belanda udah jatuh kan ke tangan Prancis, yang mana sangat impactful sekali ke VOC gitu. Jadi ya pemerintahan Belanda udah jadi kerajaan boneka dari kuasai Prancis. VOC bingung juga karena Asia Belanda juga udah kosong kan, mau lawan perang ternyata kalah dan dia udah kehabisan SDM gitu. Jadi ada efek ya, kerasa banget. Nggak cuma buat Belanda, tapi untuk Portugis, untuk Spanyol, untuk Inggris juga. Aku yakin banget kok misal kita mungkin orang Timor Leste gitu mesti dibahas juga, misal Portugis dulu kenapa bisa meninggalkan sementara Timor Leste itu karena ada revolusi Prancis. Pokoknya revolusi Prancis itu benar-benar membuat kacauan banget di Eropa gitu. Terus tadi aku udah bahas revolusi seperti ya. Ada utang, namanya juga perusahaan ya, kayak ngutang sana sini, terus setelah 2 abad utangnya nggak terbendungi lagi, ditambah ada revolusi, pemerintahan Belanda udah jatuh ke tangan Prancis, jadi kacau gitu. Itu penyebabnya bubar sih. Padahal signifikan banget penghasilan VOC itu ke Belanda. Bahkan kalau aku pernah lihat di sosial media, VOC itu masih perusahaan dengan nilai jual saham tertinggi di dunia, bahkan masih ngalahin Apple, Google, dan lain-lain sampai sekarang gitu. Oke, 2 abad ya. Tokohnya banyak 2 abad itu. Tapi yang ditanyain di soal itu biasanya 2 ini doang, Peter Booth sama Jan Peter Zoon-Koon, atau biasanya dipanggilnya Peter Koon gitu kan. Singkat aja, kalau Peter Booth itu dia gubernur jenderal Hindia Belanda yang pertama. Dulu lokasi markas VOC itu di Ambon. Kenapa Ambon? Karena rempah-rempahnya banyak. Ya pusat rempah-rempah gitu kan. Jadi bawa rempah-rempah ya tinggal taruh ke Ambon aja gitu. Jadi dekat. Gitu. Ada yang kedua Peter Koon. Dia gubernur jenderal Hindia Belanda yang keberapa aku lupa. Peranannya dia itu memindahkan markas VOC ke Batavia. Batavia dulu namanya Jayakarta kan. Itu kota pelabuhan milik Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten perang nih sama VOC, bukan Belanda ya, perangnya sama VOC, sama perusahaan. Bayangin, kalah, udah diambil Batavia. Diambil Jayakarta, udah diganti namanya Batavia. Yang mana nanti pas Jepang masuk itu diizinkan ganti namanya di Jakarta gitu. Kenapa milihnya Jayakarta? Sebenarnya nggak bakal ada soal itu sih. Kayak itu biasanya nggak mungkin ditanyakan, tapi Jayakarta itu dia itu titik temu antara titik yang pas banget buat ngubungin Maluku sama Selat Malaka. Jadi pedagang Cina sama India, Arab gitu, kalau mau beli rempah-rempah di Maluku, mereka bisa beli di Malaka, tapi mereka bisa juga beli di Jayakarta. Kayak mereka nggak usah ke jauh-jauh ke Maluku, jadi orang Maluku bawa kapal tuh ke Jayakarta, kemudian jual rempah-rempah situ. Kemudian nanti Jayakarta itu basically jadi pasar gitu buat pedagang dari luar Nusantara gitu. Itu sih yang buat Jayakarta kayak strategis banget, kayak titik tumpu pertemuan. Mungkin ada yang mau tanya sebelum lanjut? Ini udah beda konteksnya soalnya. Kenapa nggak di Batam? Kenapa? Kenapa nggak di Batam? Oke, aku juga kurang tahu kenapa di Batam. Tapi sebenarnya kalau mau, mungkin tadi aku bilang Selat Malaka kan. Selat Malaka itu yang dipakai cuma beberapa wilayah. Singapura kan, itu Selat Malaka itu mungkin bisa dibilang kayak 50% lebih berdagangnya di
Maluku, di Singapura. Kenapa di Batam? Jujur aku belum tahu. Mungkin karena Inggris waktu itu lebih milih ke ini sih, lebih milih ke apa namanya, ke Singapura. Kalau Belanda mungkin lebih milih ke kota-kota kayak kota-kota Dumai atau kota yang ada di Sumatera, itu aku lupa namanya kota apa aja. Ada juga di Aceh kan, karena Aceh itu pojok, lokasinya tepat banget, kayak paling dekat ke Nusantara kan Aceh buat orang Eropa kalau lewat Afrika gitu. Udah itu sih. Bagus banget pertanyaan tadi, kenapa di Batam. Tapi Selat Malaka itu jadi titik, kayak kan dia kan pelabuhan selat internasional. Jadi kayak dibagi gitu, uniknya tuh sebelah sini punya, yang kanan punya Inggris, yang kiri punya Belanda, dan yang kiri itu sering ganti-ganti. Kadang Belanda yang megang, awalnya Portugis kan, terus nanti habis itu direbut Belanda, kok udah, bahkan jauh sebelumnya pedagang Arab, kok udah pedagang Persia, macam-macam gitu. Sebenarnya Malaka itu kayak lokasi yang sangat strategis karena satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk ke Cina maupun ke Arab gitu. Itu sih. Tapi dia nggak punya potensi. Potensinya di Maluku. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Kak, aku mau tanya. Silakan. Kan, ya, kan aku tuh pernah mikir kayak gini kan, kayak kan tadi tuh bangsa Belanda, Portugis sama yang lain tuh kan datang ke Indonesia untuk apa sih jalin kerja sama kayak gitu kan, Kak. Yoi. Nah, itu tuh aku suka bingung gitu loh. Cara komunikasinya mereka kayak gimana kan, soalnya secara bahasa juga kan mereka beda gitu kan, Kak. Iya, benar. Ya. Apakah emang kayak dulu tuh ada apa sih bahasa yang sama atau kayak gimana gitu, Kak? Sebenarnya ada kesamaan sih. Kalau dulu kan Eropa kan ada bangsa Romawi kan namanya. Dan sebenarnya bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Itali, bahasa Spanyol itu bahasa Portugis itu sama-sama aja karena mereka akar katanya bahasa Romawi. Mungkin itu bisa menjawab, tapi kayaknya bawa translator gitu deh. Aku malah lebih bingungnya gimana orang Belanda bisa kontak sama orang Maluku, sama orang ini kan Banten pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa gitu. Kayak pakai translator gitu. Atau mungkin pakai kayak bahasa kalbu gitu, nggak tahu. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Aman, Kak. Oke. Tadi pertanyaan kayak kenapa nggak di Batam? Terus gimana cara ngomong itu bukan sejarah ya, nggak mungkin tanyain kayak gitu. Itu soal hoax banget sih itu. Oke, lanjut ke penjajahan Perancis dan Inggris. Dulu aku pas pertama belajar sejarah nih, aku ngira juga Indonesia pernah dijajah Perancis, tapi ternyata enggak, tapi ternyata iya. Kenapa? Karena sebenarnya Perancis itu enggak jajah Indonesia secara langsung, cuman melalui perantara Belanda. Jadi tadi kan ada perang Napoleon kan, yang mana Napoleon menguasai Belanda. Terus ini Belanda itu jadi negara boneka Perancis. Dan negara boneka tujuannya ya kalau boneka ya paling manut sama yang main boneka gitu kan. Jadi kayak ya udah perintahnya Perancis harus dituruti oleh Belanda. Dan jadi yang menjalankan Nusantara sebenarnya Belanda pada rentan waktu ini, cuman menggunakan pemikiran, menggunakan peraturan dari Perancis gitu. Kalau beberapa buku bilangnya dijajah Perancis, ada juga yang bilang dijajah oleh Belanda, sama aja lah. Jadi tadi kan Belanda jadi negara boneka, ya powernya dikunci sama Perancis. Terus Perancis ini dia pahamnya liberalis btw, kayak udah mulai masuk republik gitu loh. Nanti balik lagi itu beda pokoknya dia pahamnya liberalis gitu, kayak HAM adalah segalanya, terus liberté, égalité, fraternité gitu kan. Dan kursi pemerintahan Perancis orangnya ya pemikirannya liberalis juga dong. Nah, bisa dibilang Perancis itu nyuruh tokoh namanya Herman Willem Daendels. Dulu aku kira orang Perancis, ternyata dia orang Inggris. Orang Belanda.
tapi dia pro terhadap liberalisme, pro terhadap Perancis gitu. Agak bingung ya, kayak mengkhianati negaranya sendiri gitu. Tapi emang kayak gitu, dia pro terhadap liberalisme, kesetaraan HAM. Terus karena pemikirannya dia yang selaras dengan Perancis, dan dia kayak dia itu orang Perancis setengah Belanda kalau nggak salah gitu, dan dia ditugaskan ke Hindia Belanda gitu kan. Terus dia itu tokoh militer, strategi militernya bagus, dan dia orang yang bisa dibilang kaku dalam hal militer, dan dia itu disuruh menjaga satu wilayah yang penting, yaitu Pulau Jawa. Dia cuma punya satu tugas itu doang, kayak lindungi Pulau Jawa dari armada Inggris at all costs. Lindungi. Kenapa? Karena Jawa itu penting banget. Ketika Jawa jatuh, Batavia jatuh, ya udah otomatis Maluku jatuh. Kayak sentral kekuatannya kan di Jawa. Dari dulu sampai sekarang sih kayak Jawa sentralis banget Indonesia. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Daendels? Ada 3. Yang pertama dia kerja rodi. Oke, kerja rodi ngapain? Bangun jalan Anyar Panarukan. Anyar Panarukan itu ya bisa dibilang Pulau Jawa dari barat ke timur, dari timur ke barat gitu. Sekarang dipakai kan buat jalan Pantura, penggantian jalan tol ini. Jadi kayak jalan tol yang ada di Jawa, jadi kayak tujuannya apa jalan Anyar Panarukan? Ketika tentara Inggris datang, Perancis, ya bisa dibilang Perancis dengan Belanda di situ bisa mobilisasi, bisa gerak gampang gitu. Misalnya Belanda lewat, oh yaudah langsung naik kuda, lewat hutan-hutan kan lama kan. Nah itu ada jalan tuh, jadi biar mudah aksesnya. Terus dibangun pos militer, di sini ada pos 1, 2, 3 tiap berapa km gitu. Kayak pernah keluar dari soal, ada dibangun pos, dibangun jalan dan pos tiap berapa km, aku lupa. Pokoknya ada bangun pos militer. Itu untuk mempermudah pergerakan militer sama sumber daya, rempah-rempah gitu. Dan yang kedua, membagi Jawa menjadi 9 daerah. Buat apa? Ya paling buat apa sih? Buat stabil pemerintahan gitu kan. Terus yang ketiga, mengadakan Preanger Stelsel. Preanger Stelsel itu kayak peraturan apa namanya? Kayak peraturan ini loh. Kerja paksa, bisa dibilang kerja paksa gitu di wilayah Priangan. Kalau nggak salah. Jadi Priangan itu kan ada di regionalnya Jawa Barat, yang sekarang Bandung. Jadi itu nanam tanaman, nggak cuma rempah-rempah. BTW, bangsa Eropa kan pertama kali ke Asia, ke Afrika kan nyari rempah-rempah. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada perubahan. Makanya dulu itu aku bingung, kok awal-awal nyari pala, cengkeh, apalagi ya satu yang lupa, pala, cengkeh, wija apa gitu. Terus kok di abad berikutnya kok nyari kopi, nyari teh, nyari kina, kok beda. Ternyata tiap abad itu kebutuhan yang dicari beda-beda. Jadi di abad ini nih, di abad 19, abad 20, yang dicari, abad 19 yang dicari itu kopi, teh, kina. Di abad 20 yang dicari tambang untuk Perang Dunia I sama Perang Dunia II. Abad-abad sebelumnya nyarinya rempah-rempah gitu. Makanya ada perbedaan tiap abad. Dan Preanger Stelsel ini, yang mana di Bandung kan daerah bukit-bukit gitu. Itu mereka nanam kopi, nanam teh gitu. Terus jadi ini sejarah Bandung juga sih. Awalnya kayak desa gitu, lama-lama jadi wilayah kopi-kopian, terus jadi kota besar gitu kan. Itu dari cikal bakalnya dari Daendels juga gitu. Dan ini Daendels ini lumayan ini sih, kerja paksanya, kerja rodinya lumayan lumayan tidak manusiawi selain Jepang semasa di sepanjang sejarah penjajahan Indonesia gitu. Tapi dia bisa dibilang salah satu yang adil karena dia mencegah korupsi kalau nggak salah. Aku pernah nonton di Metro TV itu, Menolak Lupa. Jadi kayak apa namanya, dia itu kan bupati dulu, ada juga di soal dulu kayak bupati-bupati itu korupsi rempah-rempah, korupsi sumber daya gitu. Nah dia itu kayak dengan paham liberalisme gitu membawa menghapuskan korupsi yang ada di Nusantara. Tapi dia tetap tidak manusiawi dalam pembangunan Anyar Panarukan gitu. Terus lanjut dulu, tadi kan dia 5 tahun di sini ya, si Daendels ini. Terus dia disuruh pulang ke Eropa. Kenapa? Karena dia dapat perintah langsung oleh Napoleon. Perintahnya untuk memimpin perang di Rusia. Oke, jadi dia disuruh jadi komandan
perang ke Rusia, yang mana nanti gagal kan, terus perang Napoleon berakhir. Dan kedua, si Dendels ini dianggap melanggar paham liberalis, kayak kita tokoh liberalis gitu, ada harusnya melakukan sesuatu yang manusiawi di wilayah kolonial, tapi gimana caranya kita tetap dapat sumber daya mereka. Kayak Dendels itu dulu guru SMA aku bilang kayak dianggap terlalu strict peraturannya, terlalu ketat terhadap wilayah koloni. Terus disuruh turunlah si Johnson ini. Johnson dia itu dia politikus gitu, dia kayak sipil juga, masyarakat sipil, dia nggak tahu soal militer, dan ini Inggris cari kesempatan dengan pengetahuan militer yang minim. Inggris cari peluang untuk menyerang menyerang Jawa, Pulau Jawa doang. Dan beneran Inggris menyerang, kayak Johnson udah ada 1 tahun beberapa bulan doang, kalau nggak salah 6 bulan kalau nggak salah, dia menguasai dia memerintah Pulau Jawa sekitar 6 bulan karena Inggris menyerangkan. Terus kayak Johnson kayak waktu itu menghindari pertumpahan darah, terus dia langsung menandatangani kapitulasi Tuntang. Kalau nggak salah di Cirebon deh, itu lokasinya. Pernah ditanyain soal di Simaui, kesel banget aku. Tuntang, kapitulasi Tuntang terjadi di mana? Kalau nggak salah daerah Cirebon gitu. Dan setelah kapitulasi ini menandakan Nusantara, Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris, udah era Inggris dimulai. Mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini. Tanya Kak. Tadi tuh kenapa Belanda mau jadi negara bonekanya Prancis? Apa karena Dendels ini punya pemikiran yang sama Prancis atau gimana? Oke. Kenapa Belanda jatuh? Kenapa Belanda berpihak terhadap Prancis? Karena Belanda kan dikuasai sama Prancis waktu, jadi kayak ya udah kayak jatuh gitu, rajanya Belanda nyerah, udah Prancis ngasih izin, kerajaannya tetap berjalan seperti biasa, tapi kalau Prancis ngeluarin peraturan itu harus diikuti sama Belanda, jadi kayak negara boneka ya, kayak boneka digerak-gerakin gitu. Dan Dendels kebetulan dia itu setengah Perancis setengah Belanda, kok aku nggak salah baca waktu itu. Pokoknya dia intinya pemahamannya selaras dengan Perancis, liberalisme, kesetaraan HAM, dan dia tokoh militer, makanya dia ditunjuk oleh Perancis untuk memimpin Pulau Jawa gitu. Mungkin dari titik berangkatnya dari ini sih, pemahaman yang sama soal liberalis. Udah kejawab? Masih Kak. Oke. Masih Kak. Ada yang mau tanya lagi? Kak, aku mau tanya. Jadi ini Belanda tuh lagi dijajah sama Prancis, tapi Belandanya juga tapi Belanda juga jajah Indonesia gitu ya? Iya, jadi kalau dibuat kayak strata gitu, yang paling tinggi Perancis itu. Oh iya. Terus ini kalau kebijakannya Dendels itu Dendels sendiri yang buat, apa itu juga suruhan Prancis? Nah itu kalau nggak salah ya, ada beberapa suruhannya Prancis. Gini, aku ingat suruhannya Prancis pokoknya tugasmu satu, melindungi Jawa. Tapi kebijakannya yang buat itu si Dendels sendiri, dan dia kan tokoh militer. Kok militer kan mereka tahu lah kayak aspek penting dalam pertahanan itu aksesibilitas perjalanan, mobilitas kan, mudah gerak sana sini, udah militernya diperkuat gitu. Jadi yang buat kebijakan ini si Dendels sendiri, termasuk bagi Pulau Jawa, jadi 9 itu. Dan yang ada yang mau tanya lagi? Kak, aku mau nanya Kak. Oke. Itu yang apa tuh namanya tadi kan si Johnson dia tuh nyerah karena dia nandatanganin si kapitulasi Tuntang itu kan. Nah. Jadi kapitulasi Tuntang yang gituin siapa? Yang nyuruh si Jason buat nandatanganin. Yang nyuruh Jason buat nandatangan? Iya, yang nyuruh Jason buat nandatanganin kapitulasi Tuntang tuh siapa? Kalau nggak salah, seingat aku ya, Johnson sendiri dia yang kayak langsung nyerah gitu, kayak tanpa perlawanan langsung nyerah, langsung membuat kapitulasi Tuntang. Jadi Inggris turun dari kapalnya, udah mereka buat perjanjian secara tertulis, udah resmi di tangan Inggris Pulau Jawa gitu. Oh, jadi si Inggris gitu, terus akhirnya si Johnson nyerah. Biasanya ini di luar sejarah sih, tadi biasanya kayak ada peringatan gitu nggak sih kalau mau perang gitu. Terus kalau dalam beberapa jam nggak ada reaksi, nanti diserang gitu kan. Mungkin iya. kalau aku baca di buku, Johnson menyerah tanpa perlawanan.
langsung ke kapitulasi gitu. Terus ya udah kayak Prancis sama Belanda kalau nggak salah udah diusir dari Pulau Jawa atau jadi tahanan. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya Kak, aku mau tanya dong, mau Terima mastiin kasih, aja. Kak. Tadi kan dari jalan Anyar Panarukan tuh dia buat akses kabur gitu, maksudnya dari kalau ada serangan Inggris gitu. Oke. Bisa untuk kabur, tapi bisa juga untuk persiapan nyerang gitu. Tadi aku bilang ya kayak di soal pernah ditanyain kan tiap berapa kilometer, let's say 3 kilometer ada pos. Jadi ya tujuannya untuk memperingati pos gitu. Misal Inggris datang gitu, atau misal ya posnya buat pertahanan, misal naik pos terus siap senapan gitu kan. Jadi bisa untuk kabur, bisa untuk pertahanan juga, untuk nyerang. Intinya ya untuk gimana caranya si Perancis ini mempertahankan Pulau Jawa. Oke, paham Kak. Thank you. Oke. Pembagian daerah berdasarkan apa? Oke, kayaknya berdasarkan bupati deh. Karena bupati mereka dulunya penguasa lokal dari kerajaan-kerajaan yang ada. Dulu kan sistemnya agak complicated sebenarnya kerajaan dulu itu karena pisah-pisah, tapi mungkin pembagiannya berdasarkan regional bupati gitu. Ya bisa dibilang panglima perang udah. Mungkin tiap ada markas Belanda, markas bekas VOC yang ada di situ, gak bakal ditanyain kok kayak gitu. Cuman pernah ditanyain dibagi berapa daerah. Ini aku mau jelasin juga nih. Kalau Dendels ada 3 ya. Dalam soal biasanya ditanyain nih. Pernah ditanyain lah, nggak biasa. Kalau Perancis membagi Jawa menjadi 9 daerah. Inggris membagi menjadi 16 kali sidanan. Jepang membagi menjadi 3 zona Indonesia gitu. Jadi mau dibagi berapapun tujuannya sama, buat stabilitas pembagian kekuasaan gitu. Tapi tenang aja, Rafa, nggak bakal tanyain gitu kok, dibagi berdasarkan apa. Konteksnya harus tetap sejarah sih kok, soal sejarah. Ada yang mau tanya lagi? Kejawab nggak tadi? Berarti bupati itu pada zaman Dendels itu dijadikan pegawai pemerintah gitu kan, Mbak? Iya, benar banget. Dan itu kan dulu bupati ya kan kayak sering korupsi gitu kan. Terus mulailah Dendels kayak bupati yang korupsi dijadikan kayak dilengserkan gitu. Ada yang mau tanya lagi? Tadi kan kakak bilang tiap per kilometer itu ada yang ditanyain kan. Itu udah ketemu belum Kak jawabannya? Oke, berapa ya? Aku lupa deh. Itu tiap berapa meter ya? Coba. Tiga. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum ini, sambil ini. Ada yang mau tanya lagi dulu nggak? Kak mau nanya Kak. Kalau tadi ada masalah korupsi di antara para bupati, itu gimana cara penyelesaian masalahnya terhadap Prancis itu sendiri gitu? Apakah dengan adanya peradilan kayak gitu, Kak? Oke. Kalau nggak, kayaknya lewat peradilan. Kayak kan bangsa Barat biasanya kan mereka mainnya hukum gitu. Oke, mereka lebih civilized gitu daripada yang bangsa-bangsa pribumi gitu. Jadi lewat peradilan sih. Tapi gimana ya? Sulit juga sih. Bisa lewat peradilan. Tapi bisa juga kayak kayak langsung dibunuh gitu di tempat. Karena zaman dulu intinya Dendels itu tegas terhadap liberalisme dan dia tugasnya cuma jaga Pulau Jawa. Gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Kak, yang tadi yang Dendels Jalan Anyar Panarukan itu dia setiap
1506,9 meter nggak sih yang dia diberi tanda berupa pal atau tonggak dari batu itu Iya, yang untuk benar. memudahkan perawatan sama perbaikan jalan itu, Kak. Iya, benar. Berapa tadi? 1506,9 meter, Kak. Jadi kan Oh, nanti pada sisi kiri dan kanan jalan itu kan nanti dibangun selokan gitu kan untuk saluran air. Jadi tuh biar nggak banjir gitu di jalan raya Anyer Panarukannya gitu. oh gitu. Iya, setahuku gitu sih, Kak. Bener banget. Memang dikasih patok-patok gitu, aku ingat. Aku kan di kota Pekalongan, BTW. Kota Pekalongan tuh tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa. Jadi kok Pulau Jawa dilipat itu Pekalongan tengah-tengah, dan di alun-alun nih ada titik 0 km ya. Ada titik itu yang dibangun Dendels itu. Jadi bener sih pakai patok-patok gitu sistemnya. Dan yang Iya, Kak. dan yang selokan-selokan itu dulunya sebenarnya awalnya bukan untuk selokan itu loh. Awalnya untuk orang yang kerja roti, orang pribumi mati, udah ya ditaruh situ gitu. Jadi kayak inhuman banget gitu. Awalnya sebelum selokan itu untuk untuk buang jasad orang pribumi yang kerja. Ada yang mau tanya lagi? Izin mau tanya. Silakan. Selama kepimpinan Dendels tuh, jadi Inggris ada usaha buat ambil alih Jawa gitu. Tapi karena kebijakannya kayak nggak berhasil gitu. Apanya? Karena kebijakan Dendels, usaha Inggris, maksudnya kebijakan Dendels itu terbukti gitu. Bisa dibilang gitu sih. Kalau nggak salah, Inggris selama masa Dendels itu nggak melakukan penyerangan. Kayak dia mulai ngelihat celahnya ketika dia mulai ngelihat celah untuk nyerang Jawa ketika Dendels sudah digantikan, dan ketika Perancis fokus untuk nyerang Rusia. Jadi kayak ketika Perancis ngasih kekuatan untuk nge-push Rusia nih, itu Inggris cari kesempatan buat nyaplok lokasi. Jadi nggak cuma Jawa sebenarnya, di Afrika juga ada dicaplok sama Inggris. Jadi lagi sibuk main sama Rusia nih, Inggris sibuk sana sini ngambilin satu-satu. Kayak wilayah jajahan kan komoditasnya Prancis kan, jadi kayak semakin dikit wilayah jajahannya semakin menurun omsetnya Prancis, yang mana nanti SDM-nya juga menurun, terus persiapan persenjataan perang dan kesiapan perang lainnya juga semakin menurun. Itu strategi perang kayak gitu emang. Jadi nggak cuma karena Dendels sudah pergi, tapi karena Prancis lagi fokus ke Rusia. Jadi nggak pernah diserang pas masa Dendels, Inggris nggak pernah nyentuh Jawa gitu. Sebenarnya pas masa Dendels ini juga nih, 5 tahun ini sebenarnya Perancis lagi membangun momentum sambil nyaplok wilayah lain kayak Swiss gitu kan. Itu kan hitungannya gampang gitu kan, kayak Swiss, Australia gitu. Austria itu kan nggak sekuat Spanyol, kan mereka bukan penjajah kan. Swiss kan bukan pelaut kan, mereka kayak tengah-tengah gitu, jadi kayak dicaplok-caplokin gitu. Lanjut, ada yang mau tanya dulu mungkin? Mau nanya, Kak. Silakan. Itu yang tadi tuh yang mengadakan Tiger Cecil apa deh itu? Tiger Cecil apa, Kak? Apa? Preanger Stelsel. Iya, itu. Oh itu namanya? Kayak ini loh, Preanger Stelsel tuh tanam paksa, Kak. Tanam paksa kopi di Kebijakan Priangan. tanam paksa kopi. Iya benar, kayak tanam paksa kopi, teh, kina. Itu di wilayah Priangan, yang mana sekarang Bandung dan sekitarnya gitu. Karena waktu itu komoditas yang dicari nggak cuma rempah-rempah, udah mulai geser ke kopi sama gula banget terutama. Kan permintaan masyarakat Eropa berubah-ubah gitu. Ada yang mau tanya lagi? Kak. Oke. Pas Inggris udah nguasain Jawa, terus dia ngapain? Inggris nguasain Jawa. Oke, nanti dibahas habis ini. Si Raffles habis ini kan. Ada yang mau tanya dulu? Aku mau nanya. Oke, silakan. Ini kan Dendels itu dipanggil sama Prancis untuk kembali. Gimana? Nggak kedengeran. Dendels itu dipanggil kan oleh Prancis itu untuk disuruh pulang gitu. Nah itu tuh salah satu alasannya masuk nggak, Kak?
aku pernah baca juga. Hah? Dia itu kan Daniels ini sangat melarang tegas korupsi. Nah, tapi dia sendiri itu juga melakukan korupsi dengan menjual tanah partikelir itu ke pihak swasta kan. Nah, katanya salah satu alasan kenapa dia dipanggil kembali oleh Prancis itu karena yang dia jual tanah partikelir itu. Oh iya, benar juga tuh. Aku lupa masukin deh tanah partikelir. Jadi tanah partikelir itu kayak Pulau Jawa kayak bisa dibilang kayak dijual saham gitu loh, tiap tanahnya dijual ke pedagang asing, pedagang lain, pedagang Cina, Arab, dan apa namanya, India, pedagang-pedagang, pokoknya pedagang luar yang kaya gitulah. Jadi itu juga salah satu ini sih kayak apa, melanggar hukum HAM. Kenapa? Karena setelah dijual itu orangnya juga kayak disuruh, orang pribumi kayak disuruh kerja di situ, jadi kayak dia nggak manusiawi gitu, dan itu salah satu alasan kenapa Dendels disuruh balik. Dia kerjanya baik secara militer, tapi secara kemanusiaan agak kelewatan buat Perancis karena mereka lagi gencarin banget paham liberalisme gitu. Jadi mending kayak yaudah Dendels kayak lo fokus militer aja lah, kayak lo sisi kemanusiaannya juga agak kurang gitu. Jadi yaudah memang dia keahliannya di militer. Ada lagi yang mau tanya? Maaf Kak, tadi tanah apa Kak? Tanah partikelir gitu. Oke Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kak, ini Kak. Tanah partikelernya itu nanti dijual sama siapa, Kak? Dijual oleh ya pemerintah yang ada di situ, pemerintah kolonial. Kayak jual saham gitu sih, kayak orang Cina datang misal atau orang Arab, udah apa? Ini di sini ada tanah sepetak dijual, kayak investasi gitu, kayak keren banget gak sih? Lo tinggal di Cina, udah punya tanah di Jawa, tanah penghasil rempah-rempah gitu, udah orangnya disuruh kerja paksa di situ, orang pribuminya suruh kerja paksa, udah lo dapat profit ya kayak investasi ala-ala zaman kolonial gitu lah, gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Lanjut Kak. Ya, lanjut dulu aja sih. Saya waktunya juga. Oke, ini tadi udah ya, Johnson kan udah lengser tuh. Kapitulasi Tuntang menandai jatuhnya Pulau Jawa ke tangan Inggris. Terus masuklah masanya si Thomas Stamford Raffles. Dia sebenarnya juga bisa dibilang kayak lebih manusiawi, tapi pemahaman liberalisnya nggak bawa Perancis karena mereka musuhan. Tapi dia gimana ya jelasinnya? Intinya dia nggak paham liberalis, tapi dia manusiawi gitu dalam membuat kebijakan ke pemerintahan kolonial. Dia di sini 5 tahun, tapi sangat signifikan sekali di Nusantara. Jadi kebijakannya itu pertama dia menghapuskan kerja roti yang dibuat oleh Dendels dulu. Dia hapuskan kerja rotinya, terus pakai sistem sewa tanah atau land rent. Tapi gagal. Kenapa? Karena misal mau sewa tanah ya, sewa tanahnya untuk semua orang, terbuka nih, nggak cuma untuk orang Eropa, tapi orang asing juga dan orang pribumi. Jadi orang pribumi pertama kali bisa investasi di tanah pribuminya sendiri. Tapi bidaya kerja rotinya dihapuskan, tidak ada kewajiban gitu. Cuman gagal, kenapa? Karena zaman dulu belum ada namanya sentimeter, meter, ukuran satu kaki gitu nggak ada ukuran yang absolut, itulah yang disetujui secara universal. Jadi kayak ukurannya kayak masih pakai satu lengan gini, satu kaki, terus ya itu digunakan untuk korupsi sama orang pribumi bahkan. Jadi kayak untuk curang-curangin gitu, harusnya dapatnya satu lengan, tapi lengannya nyata kayak kan beda-beda gitu misal, atau enggak kayak pokoknya dicurangi gitulah, aku lupa gimana curangnya, pokoknya kayak gagal sistemnya, nggak bawa profit. Intinya si Thomas Raffles itu dia pingin Inggris untung, tapi tanah pribumi juga diuntungkan, yang selama ini dirugikan kan, kayak dikuras, dieksploitasi. Dia pingin orang Jawa, orang Nusantara, let's say, pingin merasakan keuntungan juga, tapi gagal ternyata. Ada satu lagi yang lupa masukin, dia mau mengenalkan sistem mata uang ke Indonesia. Jadi dulu kan pakai barter gitu, ya udah satu sapi ditukar lah sama satu ayam,
satu karung beras gitu kan tidak adil. Dia mau mengenalkan sistem uang, tapi gagal juga karena rakyat Indonesia emang belum siap waktu itu. Terus ini ya yang terakhir, dia membagi Pulau Jawa menjadi 6 karisidenan. 16 karisidenan. Intinya ya untuk membagi ini sih kayak biar stabil aja pemerintahannya masing-masing gitu. Nah, terus setelah Perancis kalah, Perancis kalah di sana di Eropa, Napoleon kalah kan lawan Rusia, diadakan konvensi London dan konvensi Wina. Intinya itu pengembalian wilayah jajahan sebelum perang Napoleon dimulai. Jadi sebelum perang Napoleon kan damai-damai aja tuh, kayak bangsa Eropa kayak Portugis jajahan tuh di sini, Spanyol di sini, Inggris di sini, Belanda di sini gitu kan. Terus setelah si Napoleon ngacoin Eropa itu kayak porak-poranda banget, kayak yang tadi ya ini punya Portugis jadi geser punya sini, terus tadi ya punya Belanda jadi geser punya Prancis, terus geser lagi punya Inggris, kayak kacau banget gitu. Terus konvensi London itu kayak yaudah kita kembali sebelum masa perang Napoleon dimulai. Jadi ya tadinya Indonesia punya Belanda, kembali lagi ke Belanda. Inggris yang tadinya punya Malaysia sama Singapura, dia kembali lagi megang Singapura gitu. Itu alasannya kenapa Belanda balik lagi ke Indonesia. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Soalnya lanjut ke Belanda lagi balik. Ada yang mau tanya nggak? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi kan tadi kan melalui konvensi London dan konvensi Wina itu, which is Belanda balik lagi melalui peraturan itu. Sebenarnya Belanda diuntungin banget. Karena dia dapat lagi Nusantara, dia dapat lagi Hindia Belanda. Terus langsung aja ke masa-masa ini tahun ya, nggak usah diapalin, buat nalar logika aja. Jangan pernah diapalin. Yang pertama ada masa komisaris jenderal. Ini aku nggak pernah belajar ini jujur karena nggak pernah keluar. Dan kayak tokoh-tokohnya juga nggak penting-penting banget. Nggak ada yang merubah tatanan Belanda di Indonesia lah gitu. Itu 16 tahun, nggak usah diapa-apain. Terus ini yang terkenal nih, masa tanam paksa. Nah, tanam paksa ini sebenarnya Belanda terinspirasi oleh cara Prancis menggunakan kerja roti, menggunakan tanam paksa yang kayak dinilai sangat efektif gitu untuk mengatur Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu Belanda punya kekosongan kas ya, karena tadi pertama dia habis dijajah ya, dia dijajah Prancis kan, terus baru balik lagi gitu. Terus ada perang Padri juga. Perang Padri itu perang ini loh, perang yang Islam putih dengan Islam merah kalau nggak salah di Aceh atau di Medan, aku lupa. Terus ada perang Jawa itu perang di Ponorogo, itu makan kasnya banyak banget. Terus revolusi Belgia, jadi Belgia itu dulu satu bagian dengan Belanda. Jadi Belgia itu bagian dari Belanda gitu, belum ada kerajaannya, kayak masih lokal gitulah, provinsi let's say. Terus dia minta pisah, namanya revolusi Belgia, udah jadi negara Belgium sekarang. Nah itu dengan asumsi ada kekosongan kas itu, melalui Van den Bosch yang jadi jenderal Hindia Belanda pada waktu itu, gubernur jenderal, mengeluarkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Kultur itu ini sih kultivasi ya agraris gitulah, kayak bercocok tanam gitu, tanam paksa. Nah ini ada 4 isi-isi dari tanam paksa. Kelihatannya kayak bagus banget, kayak maksudnya kayak egalitarian banget, demokratis, liberalis banget, tapi nyata enggak dalam prakteknya. Pertama, 1/5 tanah rakyat, 25% buat rakyat pribumi ya, orang pribumi boleh diwajibkan ditanami tanaman ekspor, tapi cuma 25%. Biasanya kan banyak banget tanaman ekspor. Biasanya kan banyak banget, misal punya ladang nih 1 petak, kayak mungkin hampir 100%-nya dipakai buat tanaman ekspor, yang mana tergantung tinggal di mana, bisa kopi, bisa teh, bisa rempah-rempah gitu. Nah, pertama kalinya cuma 25%, maksimal 25% maksimal. Itu. Terus yang kedua, tanaman ekspor bebas pajak. Jadi ya tanah yang ditanami misal selain tanaman ekspor buat Belanda itu tetap ada pajak, tapi yang 1/5 ini itu bebas pajak.
Terus yang ketiga, kegagalan panen tanam ekspor. Jadi kegagalan panen tanam ekspor yang seperlima ini ditanggung oleh pemerintah kolonial. Jadi kalau gagal, lo nggak dapat hukuman gitu. Kayak ya udah kami yang nanggung, kamu nggak usah ganti rugi. Kan bisa profit kan, seperlima anggap aja dapat 4 karung. Itu kan bisa profit buat Belanda. Tapi nyata gagal panen kan nggak profit kan. Terus yang biasanya yang disuruh tanggung jawab pada masa VOC itu pribuminya. Nah sekarang dijanji-janjikan nih pemerintah kolonial yang menanggung. Nyata enggak tapi. Terus yang terakhir, jam kerja tanaman ekspor tidak melebihi tanaman lain. Jadi kok misal nanam ekspor, misal nanam padi misal 2 jam sehari, ya udah tanam ekspor itu enggak sampai 2 jam, pokoknya nggak boleh lebih dari 2 jam. Tapi ternyata enggak, semuanya bentuk eksploitasi. Kayak kulitnya doang yang bagus kan. Nyata lebih dari 1/5, udah nggak bebas pajak, udah nggak ditanggung pemerintah, ternyata pemerintah kolonial ditanggung sendiri. Udah jam kerjanya melebihi gitu. Jadi ya kulitnya doang yang bagus. Itu yang aku baca dari buku. Terus ini tadi kan dari ini ya 40 tahun ya tadi tanam ekspor tanam paksa 1830 sampai 70, 40 tahun. Nah, selama masa 40 tahun ini akhirnya kebijakan tersebut berakhir setelah dikeluarkan buku yang berjudul Max Havelaar. Kayak mungkin ada yang tanya kayak buku cuma buku, kayak nggak ada efek apa-apa gitu kan. Tapi enggak, nyata yang buat buku ini namanya Douwe Dekker. Dia nggak berani naruh namanya di bukunya. Jadi nama yang dicantumkan Multatuli, nama samaran gitu, nama pena. Nah, Douwe Dekker ini dia itu pegawai dari Belanda. Dia yang ngawasi sistem tanam paksa itulah. Dan dia itu melihat kesengsaraan rakyat pribumi. Nah, jadi dia buat buku, dia publish di Belanda dan bukunya laku. Kenapa laku? Karena ada efeknya juga dari revolusi Prancis tadi kan liberal gitu. Meskipun Belanda udah lepas dari Prancis, tapi efek-efek liberalnya itu masuk ke dalam pemerintahan Belanda. Jadi mereka sistemnya parlementer gitu kan. Kayak mosi tidak percaya, mosi percaya. Nah, pada waktu itu Belanda yang menang nih itu kaum liberal. Jadi kayak yaudah kita ada kesetaraan HAM gitu. Kita boleh kita boleh menguasai wilayah Hindia Belanda dan wilayah lainnya, tapi tetap liberal, tetap hargai hak-hak mereka, ada batasannya gitu. Dan setelah dipublish buku ini, kaum liberal kayak baca kayak wah nggak sesuai ternyata. Dan orang Belanda itu mikir kalau selama ini dipikir Hindia Belanda itu diperlakukan ya santai-santai aja, maksudnya liberal-liberal aja, nggak kasar gitu. Ternyata setelah buku ini keluar kayak terbuka kedoknya, terbuka kayak apa namanya, kayak sisi aslinya. Iya benar, sisi aslinya kelihatan gitu. Maka dari itu kebijakan tanam paksa mulai kayak dilarang. Kaum liberalnya protes ke ratu Belanda. Ya udah kayak ratu Belanda kayak menerima kayak apa namanya, komplain terus gitu. Akhirnya ya udah dihapuskan, mau diganti kebijakan lain gitu. Oke, sebelum masuk ada yang mau tanya lagi dari ini? Mungkin lanjut dulu aja ya. Nah, berikutnya nih, ini yang terakhir. Belum yang terakhir, maaf. Yang berikutnya tadi kan udah kayak image-nya kebijakan tanam paksa ini kayak udah jelek banget gitu kan. Terus akhirnya diganti, yaitu diganti oleh Ratu Inggris. Ratu Belanda, yaitu kebijakan politik pintu terbuka dari 70-an sampai 1901. Ada banyak dan namanya pakai nama Belanda gitu, tapi yang keluar biasanya cuma 2 ini, itu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Kenapa gula? Karena ya gula waktu itu komoditas yang paling dicari di Eropa. Jadi Undang-Undang Agraria ini intinya ya pokoknya larangan gitu untuk mengambil tanah rakyat semena-mena. Jadi kayak tetap ada keterbukaan gitu. Mekanismenya nggak harus diapalin, intinya kayak ini soal tanah milik rakyat itu tetap ada haknya. Terus kalau undang-undang gula itu pokoknya tentang produksi dan distribusi gula. Ingat kayak sweeter itu artinya gula dalam bahasa Indonesia. Sweeter manis gitu. Gitu aja sih. Terus yang terakhir nih, ini yang jadi turning point banget buat Belanda, kayak jadi senjata makan tuan banget.
itu masa politik etis, which is kayak 4 dekade gitu kan, 40 tahun. Jadi setelah tadi politik pintu terbuka itu, Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis, dibilang-bilang sebagai bentuk rasa utang budi, ya terima kasih Indonesia gitu atas jasanya selama ini memajukan Belanda. Nah, isi kebijakannya 3, irigasi, emigrasi, edukasi. Kenapa irigasi? Karena gini, biasanya zaman penjajahan itu ya, yang dapat irigasi baik itu cuma kebun-kebun yang punyanya Belanda. Jadi misal ini kebun untuk punyanya Belanda gitulah, itu yang dapat irigasi, dapat air secara bagus itu cuma mereka. Yang punya pribumi airnya ya lo narik dari sumur, udah kayak apa, harus kerja keras gitu. Nah, melalui irigasi ini kayak pribumi dapat juga jalur airnya, jadi kayak mereka dapat jatah air juga dan mereka lebih mudah gitu ya, intinya kesetaraan gitu. Terus imigrasi ini penduduk Indonesia ya, penduduk Jawa yang misal dipindahkan ke Lampung gitu, atau ke wilayah ke Lampung, ke Sumatera dan wilayah-wilayah lainnya, tujuannya biar pembangunannya merata, nggak sepenuhnya di Jawa. Emang ini mirip kebijakannya ini Soeharto, tapi intinya gitu, imigrasi gitu, biar pembangunannya merata. Terus yang terakhir ini yang jadi pukulan banget kan, ini edukasi. Dikiranya dengan masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara, dikasih pendidikan, didirikan sekolah kedokteran, sekolah hukum di Indonesia, diterbangkan ke Belanda, belajar hukum internasional di sana. Dikiranya Belanda bisa dapat SDM yang murah, disuruh kerja di Indonesia jadi PNS, terus bantu Belanda gitu. Ternyata enggak, ya sekali terbuka pikirannya ya tetap terbuka terus. Mereka belajar filosofi, mereka belajar paham-paham liberalisme, paham nasionalisme, belum ada kan dulu Indonesia, nggak ada, masih pecah-pecah itu paham nasionalisme dan paham-paham lainnya, kayak akhirnya jadi pukulan sendiri kok, dan menghasilkan tokoh-tokoh yang hebat, dimulai dari pembentukan Budi Utomo dulu, terus Indische Party, Serikat Islam, dan lain-lain banyaknya, sampai puncaknya itu di kemerdekaan Indonesia ketika banyak banget tokoh-tokoh cendekiawan pribumi. Sebenarnya banyak itu nggak banget sih, nggak sampai 1 juta orang, ya paling 100-200, tapi kuat banget karena masalah pendidikan itu bukan seberapa banyak orangnya, tapi seberapa pintar lo, kayak maksudnya dalam artian lo bisa bernegosiasi di meja. Kayak dulu kan kita main banyak-banyak, main kuat-kuatan, perang Aceh misal, lo turun lapangan, lo bawa pedang, yang paling banyak, yang paling canggih, dia menang. Ini kita diplomasi yang benar, yang secara hukum dilihat paling benar, ya dia menang gitu kan. Kita bernegosiasi, udah akhirnya dapat kemerdekaan, meskipun Indonesia agak terpaksa karena ada momentum datangnya Jepang juga ke Indonesia, tapi akhirnya dapat kemerdekaan setelah 3,5 abad lamanya gitu. Itu terakhir sih dari Belanda. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu secara keseluruhan sampai sini. Udah lama banget ya. Ada yang mau tanya nggak? Perbedaan culture style store sama Pioneer style store. Kultur style, oke. Sebenarnya sama. Tadi kan konsepnya sama sebenarnya, kerja paksa. Cuman masalahnya kerja paksa di mana gitu kan. Kalau Prianger di Priangan, ngapain? Nanam kopi. Kalau kultur itu bisa dibilang nanam secara general sih, tidak hanya kopi doang, maksudnya yang lain sama teh juga, dan misal lebih universal. Iya, lebih universal. Tapi yang jalanin juga beda. Kalau kultur kan tadi Belanda, yang mana dia terinspirasi oleh kebijakan Daendels sebelumnya gitu. Ada yang mau tanya lagi? Tadi Kak yang tentang Douwesdekker sebagai pengawas tanam paksa itu hanya Douwesdekker sendiri atau ikut pejabat pribumi itu Kak? Daendels kan dia tuh jadi dia kayak pegawai gitu, bisa dibilang kayak sipir, dia kayak ngawasi gitu, dia yang ngeliatin ini kerja keras, terus dia kayak yang nyatetin, bisa dibilang kayak gitu, kayak dia lihat lapangannya langsung. Kejawab nggak?
Oke, Kak. Kejawab. Ada lagi? Ya? Kak mau tanya. Oke. Oke, siapa dulu nih? Siapa dulu? Nggak lihat namanya aku. Ya udah aku dulu deh. Oke, silakan. Jadi apa namanya? Secara konsep dan secara pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Raffles itu berarti lebih baik daripada kebijakan yang dilakukan oleh Daniels. Atau gimana? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Apa kok unik gitu loh. Lebih bagus tergantung ngelihat dari sisi mana. Kalau lebih manusiawi, itu Raffles lebih manusia. Tapi kalau lebih efektif, menghasilkan kas yang banyak, ngasilin duit yang banyak, cuan secuan-cuannya, itu Daniels banget. Meskipun harus merelakan nyawa kaum pribumi. Ya, pada akhirnya mereka nggak terlalu peduli juga sih, tapi namanya juga penjajahan, siapa yang berkuasa dia menang. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, terima kasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kak mau nanya Kak, Oke, silakan. itu yang tadi kan ada hak oktori, itu hak oktori yang buat VOC. Troy ini kan? Ya ini. Yang buat ya VOC. Enggak, bukan yang buat VOC. Kayak yang buat Belanda. Kayak Belanda ngasih hak spesial, dia ngeluarin hak oktroy. Terus ya udah gitu yang buat Belanda. Kalau ada yang mungkin yang kayak ngisi-ngisi gitu ya. Itu VOC sendiri dia ngisi. Oh kita boleh monopoli. Oh aku lupa satu lagi namanya. Dia boleh ikut mencampuri politik raja-raja yang ada di Indonesia, di Nusantara. Itu loh politik adu domba itu loh, politik divide et impera. Jadi kayak memisahkan kayak apa ya, kayak menghancurkan kerajaan internally dari keluarga kerajaan yang misalnya kayak Kesultanan Banten itu kan bapak sama anak sendiri berantem, dipanas-panasin sama Belanda soal kekuasaan, terus akhirnya ya hancur sendiri, kayak perang dari internal gitu. Ada Belanda ya datang udah enak gitu, kayak apa namanya, udah dapat kekuasaannya lebih gampang. Itu namanya politik adu domba. Ada yang mau tanya lagi? Kak, silakan. Kalau misalnya tentang melanjutkan hak oktroy itu, Kak, itu Gimana? mereka Belanda itu membuat Belanda itu membuat hak oktroy itu terhadap VOC-nya atau terhadap orang pribuminya itu, Kak? Oke, aku kurang tahu soal itu, tapi Indian kayak yang penting untung sih buat mereka, karena mereka belum mikirin HAM juga waktu itu. Ini jauh ya, ini jauh banget nih, abad 16 kan, 16-17. Jadi mau ke pihak buat si VOC-nya mau buat ke Belandanya, intinya tetap cari keuntungan. Oke, makasih Kak. Oke, tanya. Kak mau pas kebijakan Daniels itu berarti Ratu Belanda nggak tahu kebijakan tanah paksanya itu ternyata menyeleweng ya, Kak? Sehingga Ratu Belanda kayak membatalkan itu. Gimana? Sorry. Berarti pas kebijakan Daniels itu berarti kayak Ratu Belanda itu nggak tahu kebijakan tanam paksanya itu ternyata menyeleweng, sehingga tadi kan dikatakan bahwa Ratu Belanda itu membatalkan kayak nggak usah ada lagi tanam paksa gitu. Itu kayaknya Ratu Belandanya dia tahu deh, cuman kayak ya udah diem aja gitu. Cuman kayak dapat tekanan terus dari kaum liberal, padahal kaum liberal kan diboncengin oleh rakyat, kayak dapat dukungan dari rakyat gitu, kayak freedom is everything gitu, kayak kaum liberal kan kayak hak kesetaraan manusia itu harus dijunjung tinggi. Makanya mungkin biar meredam, sebagai bentuk meredam gitu, makanya diganti gitu. Oke Kak, makasih. Oke, terima kasih lagi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya. Jadi itu sih tadi sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat banget, dan just contact me, lewat WA atau mutualan aja lewat IG.
kayak mesti tak fallback kok, karena lagi nyari follower juga. Dan ini jangan lupa ngisi ini juga, ulasan sama Pratirin Bersinar. Aku kurang tahu siapa. Ini sangat membantu banget intinya kalau diisi. Dan hope you guys dapat universitas yang kalian inginkan, tetap semangat belajar. Cerita dikit, aku dulu anak IPA kan, kayak aku bukan anak yang dipandang kayak kayak masa depannya kayak let's just say dapat universitas yang diinginkan gitu. Karena aku dulu males banget, isinya kayak cabut doang kelas. Aku tipe anak yang kayak kok ada presentasi normal doang gitu, yang lain kerja, aku nanti pas presentasi nepeng nama gitu. Aku banget tuh. Dan aku nggak tahu dulu mau kemana sih. Akhirnya termotivasi belajar juga karena kayak selama 3 tahun kayak nggak ngapa-ngapain, kayak main-main doang. Terus akhirnya semangat belajar. Aku mulai belajar, mulai mikir untuk pindah IPS bulan November, tapi mulai niat belajar bulan bulan Februari setelah teman waktu itu dia ninjur juga, dia bilang katanya udah selesai belajar sosiologi. Aku kayak wah gila, bikin insecure banget. Akhirnya aku belajar mulai bulan Februari, mulai niat jangan ditiru banget gitu. Jadi semangat belajar guys, and jika ada apa-apa tadi kontak aku aja, nggak tahu mau tanya jurusan, mau mau tanya soal-soal juga nggak apa-apa. Dan thank you banget guys, see you.